Cerita tradisi pengasingan gadis di masa pubertas. Pada suatu hari, ada seorang pencuri handal. Dia tidak memiliki istri ataupun seorang anak. Dia membangun sebuah rumah mewah di hutan alas ketu untuk menyimpan harta yang dicurinya dari berbagai tempat. Beberapa saat setelah itu, pencuri itu memikirkan suatu hal. Ya ampun, aku punya begitu banyak harta, tapi tidak ada seorang pun yang menggunakannya. Jadi dipikir-pikir, semua usahaku sia-sia. Saat aku mati, semua hartaku tidak akan kubawa dan ditinggalkan sebagai barang yang tidak berguna. Aku harus mencari seorang anak yang akan menjadi pewaris hartaku. Lalu pencuri pun pergi ke sebuah desa. Dia mengamati anak-anak yang sedang bermain di bawah pohon. Potong bebek angsa. Gadis kecil itu terlihat ceria dan lincah. Dia juga sangat cantik. Gadis kecil, kemarilah. Aku ingin memberi sesuatu padamu. Bebek angsa masak di kuali. Paman yang di sana? Ada apa, Paman? Ada apa memanggilku? Siapa itu? Sebelumnya aku belum pernah melihat orang itu. Apa kau menyukainya dan ingin dapat lebih banyak dari ini? Ini semua adalah barang-barang yang berharga. Jika kau mau lagi, aku bisa memberimu lebih banyak dari ini. Iya, aku menyukainya. Bagus sekali. Kau boleh mengambilnya sebanyak yang kau mau. Tidak, lepaskan aku. Biarkan Hei, aku lihat pergi. pria itu. Kenapa dia membawanya pergi? Biarkan aku pergi. Tolong lepaskan aku. Hei Tuan, kenapa kau menculik putri orang? Biarkan dia pergi, Tuan. Pencuri itu akhirnya menculik gadis tersebut dan mengurung dia di rumahnya. Seiring berjalannya waktu, gadis itu pun tumbuh menjadi wanita yang cantik. 10 tahun berlalu, dia pun menginjak usia remaja. Karena dia belum pernah terkena sinar matahari dan tidak keluar rumah, dia pun mengidap penyakit yang menyebabkan dia menjadi sangat kurus. Sakit. Aduh. Elsa putriku, kau kenapa? Apa yang terjadi padamu? Aku juga tidak tahu, Ayah. Perutku terasa sakit terus. Pencuri itu akhirnya frustasi dengan keadaan putrinya. Lalu dia pun pergi ke sebuah hutan dan bertemu dengan seorang nenek tua. Kau datang dari mana? Kenapa kau membawa banyak orang? Jangan khawatir, Nek. Aku datang dengan niat baik. Apa sebenarnya tujuanmu kemari? Begini, Nek. Apa kau tahu orang di sekitar sini yang bisa menyembuhkan penyakit? Akhir-akhir ini putriku jatuh sakit. Apa kau bisa membantu putriku, Nek? Di desa ini, hanya aku yang biasa mengobati penyakit. Kemudian pencuri itu memohon kepada nenek tersebut agar bersedia datang menemui putrinya. Nenek setuju untuk menemui putrinya dan mengerti apa yang dirasakannya. Dia pun berkata kepada gadis itu, Oh, gadis cantik, jangan khawatir. Penyakitmu ini biasa dirasakan oleh anak remaja sepertimu. Masa pubertas membuat perutmu kram, pinggangmu sakit, dan kelelahan. Tenang ya, Nak. Akan kusiapkan obat untuk meredakan rasa sakitmu. Sebentar ya, Nenek buatkan. Kemudian nenek itu mengumpulkan kayu dan menyeduhkan obat untuk diminum gadis tersebut. Sayang, obat ini harus dikeringkan dan disimpan dalam toples atau wadah. Saat kau nanti merasa akan datang bulan, ambillah 1 bungkus. Lalu seduh dan minum obatnya selama 4-5 hari. Maka kau akan merasa lebih segar. Kau juga akan terlihat ceria dan lebih bersemangat. Setelah gadis itu meminum obatnya, dia merasa baikan. Nenek itu pun pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada pencuri. Elsa, bagaimana keadaanmu sekarang? Syukurlah, sekarang aku merasa jauh lebih baik, Ayah. Seperti yang nenek katakan, obatnya sangat manjur.
Oh, terima kasih banyak, Nek. Aku tidak akan lupa janjiku padamu. Ini, ada imbalan untukmu, Nek. Tolong terimalah. Mohon terima itu ya, Nek. Melihat banyak emas, nenek itu berpikir, "Oh, ya ampun, emasnya banyak sekali. Wah, dengan begitu aku bisa kaya raya." Hah? Kau kenapa, Nek? Oh, iya, aku ingin segera pulang. Tolong bantu aku ya. Aku tidak ingat jalan pulang. Bisakah kau mengantarkanku pulang? Tentu, tidak masalah, Nek. Ketika meninggalkan rumah pencuri tersebut, sang nenek pun berpikir, Rumah dia letaknya jauh dari rumah penduduk desa lain. Hutannya juga lebat dan kelam. Bagaimana caranya aku kembali ke sini dan menemukan rumahnya ya? setelah itu, nenek tersebut membawa sekantung biji semangka. Dia meninggalkan jejak benih saat dia diantar pulang oleh pencuri itu. Suatu hari setelah bertahun-tahun pergi, seorang pemuda datang. Dia kembali dari perjalanan menuntut ilmu. Pemuda itu meminta tinggal sementara di rumah nenek itu. Hai, Nek. Saat itu, nenek yang sedang memasak nasi berbalik dan melihatnya. Hei nak, kau mau pergi kemana? Ayo, masuklah dulu ke dalam. Diam-diam, nenek itu mengamati kemampuan pria tersebut. Dan nenek itu pun bertanya padanya. Hari sudah larut, kau mau pergi kemana? Di mana istri dan anakmu? Kau terlihat sangat malang sekali, nak. Aku belum menikah, Nek. Ketika aku berjalan menyusuri desa, aku berpikir bahwa jika ada wanita yang cocok denganku, aku akan menjadikannya sebagai istriku. Apakah nenek punya kenalan seorang gadis di desa ini? Tolong kenalkan kepadaku, Nek. Jika kau mencari seorang istri, aku kenal seorang pria di desa ini. Dia memiliki seorang putri yang sangat cantik. Saat kau melihatnya, kau pasti langsung suka. Sungguh, aku tidak bercanda. Nenek menceritakan kepada Gilang asal mula dia bertemu gadis tersebut. Karena mendengar cerita dan pujian tentang gadis itu dari nenek, Gilang menjadi tidak sabar untuk menemui gadis itu. Dia meminta nenek itu untuk segera mengantarkannya bertemu dengan gadis tersebut. Aku ingin kenal dia. Bisakah kau mengenalkan dia kepadaku, Nek? Bisakah kau mengantarku untuk bertemu dengannya? Oh, tidak. Aku tidak bisa mengantarmu ke sana. Aku takut pada pencuri handal itu, yaitu ayahnya. Karena jika aku berbuat salah, dia pasti akan langsung menghabisiku. Meskipun aku sudah tua, tetapi aku masih ingin hidup. Sesungguhnya aku juga ingin kau bertemu dengannya. Kedatanganmu ke sini tepat waktu. Sekarang lebih baik kau istirahat, lalu besok carilah gadis itu. Pagi harinya nenek menyiapkan sarapan untuk Gilang dan memberitahu padanya tentang jejak pohon semangka yang dibuatnya. Nak, berjalanlah menyusuri jalur setapak yang ditumbuhi tumbuhan semangka. Nanti kau pasti akan sampai di rumahnya. Tidak sulit kok menemukan rumahnya, tapi nenek harap kau tetap berhati-hati ya. Sekarang pergilah. Semoga kau berhasil ya, nak. Dan semoga tidak ada yang menghalangi jalanmu, nak. Gilang pun pamit kepada nenek tersebut, lalu dia pergi. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya dia pun sampai di rumah pencuri itu. Saat itu, kebetulan pencuri sedang tidak ada di rumahnya. Dia meninggalkan putrinya sendirian di rumah. Putrinya Elsa seperti biasa hendak merajut kain. Benar apa kata nenek?
Dia sangat cantik. Setelah Gilang terkagum dengan kecantikannya dan sadar bahwa dia sedang sendirian, Gilang pun langsung memanggilnya. Elsa! Ketika Elsa mendengar suara laki-laki, dia langsung takut. Elsa, gadis yang cantik. Kecantikanmu begitu abadi, Elsa. Siapa yang berkata begitu padaku? Berani sekali kau datang ke sini. Elsa melihat seorang pria tampan yang sopan dan lemah lembut. Dia pun memutuskan untuk turun dan berbicara dengannya. Tidak lama kemudian, mereka mulai merasa cocok dan terus berbincang. Pada akhirnya, mereka pun saling jatuh cinta dan menjalin kasih. Diam-diam, mereka menyembunyikan hubungannya dari pencuri handal. Apa yang mesti kita lakukan jika ayah tahu hubungan kita? Aku akan meminta maaf padanya. Tidak semudah itu, Gilang. Dia sangat tegas dan kejam. Dia kehilangan salah satu matanya karena cinta. Dia memutuskan untuk hidup sendiri juga karena cinta. Tolong pastikan bahwa hubungan ini tidak akan menjadi masalah dan membuat dia menderita. Kamu mengerti kan? Tetapi setelah itu pencuri memperhatikan perubahan perilaku dari putrinya, di mana dia selalu berdandan setiap hari dan melakukan semua pekerjaan rumah tanpa perlu diingatkan. Dia seperti ingin membuat semua orang terkesan, tetapi pencuri mulai mencurigainya. Aku rasa Elsa sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Lihat saja dia, selalu berdandan dan tingkahnya berubah. Pada akhirnya, pencuri itu tahu bahwa dia menjalin hubungan rahasia dengan Gilang. Dia kesal terhadap putrinya dan dirinya sendiri karena tidak mampu mengendalikan keinginan putrinya. Pencuri itu akhirnya pergi meninggalkan rumahnya. Lalu, saat pasangan suami istri itu tidak menemukan keberadaan ayahnya, mereka langsung keluar untuk mencarinya, namun gagal. Rumah nenek ada di sana. Sebentar lagi kita sampai. Mereka sampai di rumah nenek dan mengucapkan terima kasih serta memberikan hadiah padanya. Nenek sangat bahagia dan berkata kepada semua orang, Semuanya, ayo, kalian bisa membagikan emas ini secara adil ya. Bu, kakak itu sangat cantik sekali. Kulitnya sangat putih dan lembut dan sangat berseri. benar, wanita itu sangat cantik dan anggun. Itu karena selama pubertas dia hanya tinggal di dalam rumah dan selalu meminum obat untuk menghilangkan rasa sakitnya. Juga dia hanya memakan sayur-sayuran saja. Setelah masa pubertasnya berakhir, dia pun menjadi cantik seperti saat ini. Saat aku menginjak masa pubertas nanti, tolong izinkan aku untuk tinggal di rumah juga seperti dia ya, Bu. Mendengar hal tersebut, seluruh warga yang mempunyai anak yang sudah menginjak masa pubertas pun mengikuti hal itu. Mereka menjaga putri mereka di dalam rumah agar kulit putri-putrinya menjadi cerah dan cantik. Dan hingga saat ini tradisi pengasingan anak gadis di masa pubertas pun masih dilestarikan.